kitab suci kok masih bercerai-berai, berselisih, itu karena tidak mau mengikuti kitab suci. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka bagi mereka adab yang berat. Yang seperti siapa? Orang-orang yang sudah didatangkan, diwahyukan kitab suci, tetap bercerai-berai, tetap berselisih. Bagi mereka adab yang berat, adab yang pedih. Di dunia sudah tidak bisa berwibawa, ya, hanya seperti dijadikan seperti binatang, dimainkan semau oleh yang berkuasa. Di akhiratnya lebih berat lagi. Ini akibat tidak mau berpegang teguh kepada kitab suci. Maka digambarkan yauma tabyaddu wujuh. Pada hari di waktu itu ada muka yang putih berseri, ya, tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada pula muka yang hitam muram. Maka berkali-kali saya sampaikan, sebetulnya di dunia ini orang bermiliar-miliar itu hanya dibagi dua. Orang yang hidupnya itu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul dengan yang tidak. Nah, besok di akhirat yang ikut tuntunan Allah dan Rasul itu wajahnya putih berseri-seri. Yang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul wajahnya hitam padam pekat. Maka seharusnya di dunia ini harus betul-betul beda. Ya, kalau orang memahami Quran tapi kok kelihatan sama saja dengan tidak memahami Quran, nah, berarti belum betul-betul memahami. Karena pasti berbeda sama sekali. Pasti berbeda antara wajah yang muka berseri-seri dengan yang hitam pekat muram. Pasti berbeda. Coba secara jujur, apakah kita yakin, sudah pasti, seandainya sewaktu-waktu ajal datang, kita sudah memiliki wajah yang putih berseri-seri besok di akhiratnya? Karena sudah merasa tuntas kita memahami Quran. Kalau belum, pada itu kepastian, nggak ada yang lain, cuma jadi dua. Cuma hanya dua aja, hanya surga dan neraka. Yang wajahnya putih berseri tempatnya di surga, yang wajahnya hitam muram pekat tempatnya di neraka. Nah, kalau saya menjelaskan begini, ini banyak yang tersinggung. Dan terus gimana ayat Allah nggak boleh dijelaskan? Memangnya harus beda, iya kan? Tapi nek jelas sudah beda, tinggal Pak Presiden jelasnya opo NNI gitu. Nah, masa nggak boleh datang apa adanya, suruh buat sendiri, malah dosa kan? Jadi di dunia ini hanya ada dua kelompok besar. Yang satu kelompok yang ikuti sepenuhnya tuntunan Allah dan Rasul. Kelompok yang lain yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasul dengan 1001 alasan. Nggak mau main Quran, alasannya sibuk. Sibuknya sibuk apa? Kaya ngurus pekerjaan yang berat itu, sampai nggak sempat memahami Quran itu. Nah, terus berikutnya dijelaskan bahwa wa'amal ladzina swadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang
yang mukanya hitam muram. Ya, akafartum ba'da imanikum, karena mereka kufur kembali kepada kekafiran setelah beriman. Jadi ketika dijanin sudah bersaksi, ya, ditanya, ya, alastu birobikum, jawab qalu bala syahidna. Ketika dari kecil mengucapkan syahadat, ketika waktu mau sunat mengucapkan syahadat, ketika mau nikah mengucapkan syahadat, berarti sudah beriman, bertauhid, tapi terus nggak dipelihara, nggak mau memahami tuntunan Allah Rasul bagaimana jadi orang yang beriman, nggak mau memahami, disibuk-sibukkan untuk yang lain-lain. Padahal hidup sampai 70 tahun, maksudnya nggak sempat mengulang 30 juz. Pada seandainya memfokuskan 5 tahun, insya Allah makan. Tapi banyak yang baru berjalan 1 tahun lebih dikit udah nggak sabar. Aku wis kesel, Allah sudah setahun memahami Quran, orang rampung-rampung. Orang rampung wis kesel dhisik. Cepat keselnya daripada rampungnya. Padahal udah ke 60 tahun ya kesel itu loh. Nek mantu orang lagi setahun nggak wis kesel. Ini memang ini akafartum ba'da imanikum. Akibatnya apa? Fadukul adab, rasakanlah adab dari Allah. Bima kuntum takfurun, ya karena disebabkan kekafiran mereka. Jadi jangan dikira orang kafir itu jauh. Orang kafir itu bisa jadi ada pada diri kita, sifat kafir itu. Ya, tidak mau menerima, tidak mau meyakini bahwa kita harus memahami Quran secara kafah, secara tuntas. Allah mewajibkan pada kita, innal ladzi faradha 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Allah memfardukan, mewajibkan atas kamu Al-Quran. Sebaliknya, wa amal ladzina yadhab wujuhum fi rahmatillah, adapun orang-orang yang mukanya, wajahnya putih berseri-seri, maka dia berada pada rahmat Allah. Fiha khalidun, mereka di surga kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu kira yakin nggak sama firman Allah ini? Ya yakin ini tenanan gitu loh. Ya, nggak bentar-bentar. Kenapa? Ini Pak, kalau dingin sedikit masuk angin, Pak. Nek panas sedikit itu sumuk, terus keluar keringatan, habis cairan, Pak. Atau baca pagi, makan Quran pagi, nggak cocok katanya dingin. Terus apa? Waktunya pagi gue jalan-jalan. Terus kalau siang nggak cocok kok, panas. Kalau sore waktu refreshing. Malam ngantuk. Lu jadi beres ini kapan ini? Itu sebetulnya bukan masalah waktu, tapi sepenuhnya kepada kesiapan kejiwaan kita, kesiapan rohani kita. Jadi kalau kita sudah ada kebulatan tekad, waktu kapanpun, dimanapun, itu jadi mungkin. Itu sudah sekarang banyak kitab-kitab tafsir yang ditaruh di kantor, di gedung Kalam. Saya pernah membaca beberapa pengantarnya. Ternyata karya tafsir tapi yang terhebat.
itu justru ditulis ketika di penjara. Termasuk karya tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka. Coba nanti kalau nggak pertanyaan, silakan datang ke kantor Kalam di perpustakaannya. Ada baca pengantarnya di juz pertama. Nanti ditemukan itu, ada pengantarnya. Ya. Itu rata-rata kitab tafsir itu di pengantar itu sangat penting. Makanya kenapa itu berusaha dilengkapi. Barangkali kalau ada yang ingin mendalami, disediakan. Karena sekarang yang disediakan bukan hanya jalan ke neraka, jalan ke surga kalau bisa juga disediakan. Barangkali ada yang tertarik gitu, ya kan? Cuma barangkali, ya, karena kebanyakan nggak tertarik gitu, makanya disediakan. Nah itu nanti akan ditemukan begitu. Ya. Berbagai macam taklim ibadah itu menunjukkan apa? Loh, dimanapun bisa, kapanpun bisa, asal suasana kebatinannya, suasana kerohainannya itu menginginkan. Tapi kalau nggak inginkan, ya fisiknya itu ikut-ikut, tanpa ikut lemah gitu. Karena fisik itu banyak dipengaruhi oleh psikis itu. Orang hidup itu katanya sibuk sekali. Jadi ini dari apa? Besok toko begini rancangan leret ini kok tak sempat memahami Quran. Padahal seharusnya ini yang pertama dan utama gitu. Nah, jadi yang ayat 106 itu menggambarkan nanti di akhirat hanya ada dua jenis wajah. Yang wajahnya hitam, muram, pekat, itu karena mengkufuri ayat-ayat Allah. Terus yang 107 itu orang yang mukanya putih bersinar berseri-seri. Ini yang hidupnya senantiasa ikuti tuntunan Allah dan Rasul. Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah wahyukan, Allah bacakan kepadamu dengan benar. Nah, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya, untuk mendolimi hamba-hambanya, sama sekali tidak ada. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Dan milik Allah seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya kembalinya pada Allah. Cuma hanya ada dua tempat kembali. Yang hidupnya di dunia sepenuhnya di Quran, tempat kembalinya di surga. Yang tidak mau mengikuti tuntunan Quran, tuntunan Allah dan Rasul, kembalinya di neraka. Nggak bisa. Apa nggak bisa ya di tengah-tengah di antara apa? Kalau di neraka tampaknya nggak kuat. Kalau ke neraka kita irung patut. Terus manggon nanti, yang manggon tengah-tengah antara surga dan neraka. Yang Quran hanya ada dua tempat. Nggak ada tempat yang lain. Mau bilang kalau saya sebetulnya yang penting nggak di neraka, di ember-emberan surga juga nggak apa. Di surga itu semuanya enak, tidak ada yang tidak enak gitu. Dan dibabarkan berkali terus dalam Al-Quran kan. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil
kitab walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum lakana khairan lahum wa minhumul mu'minun minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun wa aktsaruhumul fasiqun la yadurrukum illa adza la yadurrukum illa adza wa ayyuqadilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsurun wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah waba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna anbiya'a bighairi haqq wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'badun dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kita pahami dulu kuntum para umatin ukhrijat kamu menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia akan menjadi umat terbaik dengan ciri-ciri ta'muruna bil ma'ruf menyuruh berbuat ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mencegah dari perbuatan mungkar wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah. Bapak Ibu sudah mulai mewajibkan diri sendiri belum? Misalnya tiap hari itu berusaha untuk mengajak berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Tiap hari ya, mulai mengharuskan diri sendiri ajak berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar didasarkan tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab, nah sekiranya ahli kitab itu beriman, lakana khairul lahum, tentu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebagian ahli kitab itu beriman, wa aktaruhumul fasikun, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik, artinya tidak beriman.
tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad, tidak percaya kepada kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. La yadurrukum ila ada, pelan sekali-kali tidak akan pernah sama sekali ya mereka ahli kitab yang fasikun tadi, orang ahli kitab yang fasikun, yang berbuat kerusakan, yang fasik tadi, itu sama sekali tidak akan memberi madorot kepadamu illa ada, kecuali sekedar gangguan-gangguan berupa celaan-celaan, cercaan-cercaan ya, mungkin sekedar ngejek-ngejek. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Nah, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri. Jadi kamu di situ maksudnya kamu orang Islam yang masih Islam itu loh, bukan Islam-Islaman. Jadi orang-orang ahli kitab itu tidak akan pernah memberi mudarat sama sekali kepada orang beriman, kecuali sekedar cercaan-cercaan kecil. Dan orang ahli kitab itu kalau berperang dengan orang yang beriman, takut, nggak berani, mereka lari. Itu kalau masih ada orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu disertai oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah. Makanya mereka takut sekali sama orang yang beriman. Maka jika mereka berperang dengan kamu orang yang mukmin, dulu ini Nabi dan para sahabat itu, ini disebut kamu di sini, pastilah mereka lari, balik ke belakang lari, tumalayung sorun, kemudian mereka tidak ada yang menolong. Dan cuma masalahnya, bisa enggak kita ini beriman sebagaimana imannya Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin ketika itu? Ya kalau kita bisa, kita akan punya wibawa. Tetapi kalau kita tidak, ya kita enggak punya wibawa apa-apa. Karena kekuatan itu pada wahyu, pada Quran dan Sunnah. Ketika meninggalkan Quran dan Sunnah, yang terjadi sebaliknya karena meninggalkan. Nggak mungkin kan firman Allah ini nggak benar, pasti benarnya kan? Halo? Iya. Berarti yang salah itu orang-orangnya, bukan Qurannya. Jadi kenapa dulu zaman Nabi Muhammad itu ahli kitab tidak pernah menang sekalipun melawan Nabi, tidak pernah menang sekalipun, karena betul-betul mengikuti wahyu yang dimajukan Allah kepada Nabi. Para sahabat mengikuti, makanya mereka nggak berani perang. Kalau perang pasti lari ke bilik-bilik. Nah, mereka tidak akan ada yang bisa menolong. Duribat alal mudillatu ainama tuhibu. Ya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihablillah wa hablin nas, kecuali mereka berpegang teguh pada Allah dan dengan manusia. Ya, itu harus betul-betul mengikuti tuntunan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Wa ba'u bi ghadabin minallah wa dhulibat alaihul maskana. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah.
karena mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaquluna al-anbiya bighorika, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kemarin sore dijelaskan di gedung Kalam, yang jumlah nabi itu kan 125.000. 124, berarti selisih 1.000 ya. 124.000. Nah, yang disebutkan Quran itu sekitar 25. Nah, itu disebutkan di sini. Kenapa kok mereka membunuh para nabi? Loh, nabi itu kan utusan Allah, kok dibunuh? Jadi kalau sekarang membunuh orang-orang biasa, Yunus biasa mau nabi aja dibunuh gitu loh. Iya kan? Terus barang dijelaskan yang kiri teman-teman, kok orang mesakit? Loh, kalau mereka masih punya kasihan, namanya bukan mereka lagi. Iya kan? Memang sudah nggak punya rasa kemanusiaan. Itu. Wong nabi dikatakan di sini. Yang pertama itu apa? Bi'anahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairiha, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Lu gampang kan memahami ini? Ya. Mestinya tidak, seandainya pun tidak membaca kitab tafsir yang bermacam-macam, kita baca ini kan bisa ngerti. Ya. Di anagum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa yaquluna al-anbiya'a bi ghairiha, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu sebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Melampaui batas ini maksudnya apa? Enggak mengikuti tuntunan Allah. Setiap yang tidak mengikuti tuntunan Allah itu melampaui batas. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa, Laisu sawa, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah Ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wa yawmil akhir. yu'minuna billahi wal yawmil akhir Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna
sama. Mereka itu tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun qaimah. Ada di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Ummatun qaimah, yang berlaku lurus. Yatluna ayatillah, ya mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa ana al-lail, dan pada beberapa waktu malam hari, wahum yasjudun, mereka itu bersujud atau sholat. Jadi ada ahli kita yang lurus, yang membaca, memahami berbagai ayat Allah, yang pada malam hari mereka bangun kemudian sholat. Yu'minuna billah wa yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan berbuat baik, mengajak berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan keji. Wa yusari'u fil khairat, wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera kepada kebaikan. Ya sari'u, bersegera, fil khairat, kepada kebaikan. Wa ulaika minas sholihin, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dari cirinya tadi satu itu qaimah, orang yang berlaku lurus. Yang teluna ayatillah, yaitu membaca, memahami ayat-ayat Allah. Kemudian mereka sholat. Mereka iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ngajak berbuat baik, melarang berbuat jahat, dan bersegera kepada kebaikan. Cukup banyak ya cirinya. Itulah orang-orang yang soleh. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru, apa saja kebaikan yang mereka kerjakan sama sekali tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diingkari, semuanya dibalas oleh Allah. Tapi syaratnya tadi ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kalau nggak ada iman, ya nggak bisa jadi amal soleh. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'an Wa ulaika ashabun nar, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. hum fiha khalidun Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya, masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaum, kama
anfusahum yazlimun. walakin anfusahum yazlimun. Kita pahami. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir itu bisa berupa sifat penolakan. Jadi sifat kafir itu bisa saja nempel pada diri kita. Kalau kita menolak kebenaran, kalau kita menolak kebenaran Al-Quran. Lah itu orang kafir itu lantuh niat anhum, ya, pelan sekali-kali tidak, sama sekali tidak apa? Tidak memberi manfaat sama sekali amwaluhum, harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Ya, minallah, dari azab Allah. Jadi orang kafir itu sekaya apapun, sebanyak apapun anaknya, itu tidak pernah bisa mengurangi sama sekali dari siksa Allah. Walaupun mengumpulkannya sampai nggak keringat, sebetulnya tanahnya itu ada di mana saja. Saking sertifikatnya itu beratus-ratus sampai ribuan sampai lupa. Tapi kalau dia kufur, sama sekali tidak bisa mencegah dari siksa Allah. Ya sebanyak apapun anak juga begitu. Maka dikatakan itu lantuh ni'anuhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Tidak akan beri manfaat sama sekali dari siksa Allah. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu tempatnya di neraka. Hum fiha khalidun, mereka di neraka selama-lamanya. Kelihatannya senang-senang hura-hura di dunia. Di dunia paling 80 tahun. 80 itu gak ada 1,5 jamnya di akhirat. Dan di akhirat di neraka selama-lamanya. Loh ini kan jelas sekali kan. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Sebelumnya ba'ulika ashabuna, mereka itu bertempat atau penghuni neraka. Di neraka khalidun, ya, mereka kekal di dalamnya. Terus seperti apa perbuatan baik orang kafir itu digambarkan? Matalu mayunfikuna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan harta mereka yang mereka nafkahkan di dalam dunia ini. Harta yang mereka gunakan, harta yang mereka belanjakan, kama talirihin, seperti angin yang sangat dingin. Fiha sirrun asobat khalqa kaum, ya, yang menimpa tanaman suatu kaum yang itu menganiaya diri mereka sendiri. Nah, lalu angin itu merusaknya, maka fa'ahlakathu. Jadi infak mereka, penggunaan harta mereka itu digambarkan seperti angin yang sangat dingin. Angin yang sangat dingin itu kemudian menimpa tanaman suatu kaum yang itu menganiaya diri mereka sendiri, lalu angin itu merusakkannya. Wa ma dhalamahullah, dan Allah sama sekali tidak merugikan mereka, walakin anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi kelihatannya berbuat baik sebanyak mungkin. Orang katakan, oh dheweke lumo. Tapi kalau tidak beriman, itu amalnya seperti angin yang sangat dingin, yang kemudian bisa merusak seluruh tanaman.
Di sini biasanya sing rusak tanaman angin dingin atau angin panas? Pernah nggak lihat pas musim kemarau yang berdidih, tanaman sama pungker-pungker itu, yang daunnya itu menjadi keriting-keriting itu, pernah lihat nggak? Nah, itu nanti dinginnya lebih dari itu, jadi bisa menghancurkan seluruh tanaman. Karena kita itu tidak pernah tempat di daerah dingin yang ekstrim itu loh. Indonesia itu kan kalau jenis surga kafe, kepenak gitu. Jadi nek dingin itu nggak sampai minus 5 derajat, 10 derajat gitu. Yang paling dingin itu 18 derajat serpongso dingin. Nek panas paling 35, nggak sampai 55 gitu kan. Yang 5 derajat ya. Makanya kita itu udah sangat enak di Indonesia ini. Jadi ini yang ayat 116, 117. Orang kafir itu seluruh harta dan anaknya tidak bisa bermanfaat sama sekali, tidak akan bisa mengurangi siksa neraka. Bahkan tetap di neraka selama-lamanya. Nah, nafkah mereka, penggunaan harta mereka di dunia ini digambarkan seperti angin yang sangat dingin. Yang angin dingin tadi berhembus menimpa tanaman suatu kaum yang menganiaya diri mereka sendiri. Lalu tanamannya jadi rusak semua gara-gara angin dingin. Nah itu karena perbuatan mereka. Karena mereka tidak mau beriman. Maka iman itu jadi penentu surga apa neraka. Perbuatan baik kita bisa jadi bernilai pahala atau tidak, tergantung dari iman kita. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi mulai ayat 118. Ya, luar biasa isinya padat semua. Penting sekali, sangat penting. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa Rasulullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.